Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Fajrin di Obrol Seru. Ngobrol lama makin seru. Di tahap kali ini kita mau membahas tentang kepesantrenan. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan narasumber kita hari ini. Siapa dia? Ini Ustadz Effendi. Jadi beliau ini salah satu Ustadz yang mengajar di pesantren Darul Qolam ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ya, Ustadz ini sebelumnya lulusan dari mana ya? Saya untuk jenjang pendidikan sanawiyah ya. Kalau untuk MI saya di desa saya sendiri di Lamongan, di Desa Sisir, Laren, Lamongan. Terus untuk sanawiyah melanjutkan di MTS Fathul Hidayah di Lamongan juga, tepatnya di Desa Pangian. Setelah itu melanjutkan di pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik yang diampu oleh Romo Yai Mas Buhin. Setelah itu alhamdulillah ditakdirkan Allah untuk bisa melanjutkan kuliah di Al-Azhar Mesir pada tahun 2025. Pada tahun 2005. Pada tahun 2005. Terus bagaimana ya Bapak ini, Ustadz ini bisa sampai di Darul Qolam? Kan waktu dulu ini sosial media tidak secanggih pada zaman sekarang ini. Ya. Semisal kayak mempromosikan Darul Qolam ini lewat Facebook, Instagram atau dan lain sebagainya. Jadi awal mula saya di Darul Qolam, atau lebih tepatnya menjadi bagian dari Darul Qolam ini sejak tahun 2009. Saya kenal dengan beliau Romo Yai Nurul Yakin selaku pengasuh daripada pesantren Darul Qolam ini. Setelah itu pada tahun 2012 abah dari Romo Yai itu mewakafkan sebidang tanah yang kira-kira luasnya itu hampir 1 hektar lebih, yang mana almarhum Mbah Malkan itu mewakafkan daripada tanah ini dengan tujuan sebagai lembaga pendidikan. Dan karena saya adalah orang yang dikenal salah satunya mungkin oleh Romo Yai Nurul Yakin, akhirnya saya diajak untuk ikut bareng merealisasikan apa yang menjadi tujuan daripada Sahibul Waqif, yaitu Al-Maghfurlah Mbah Malkan. Akhirnya terwujudlah Darul Qolam ini, dan saya masih ingat peletakan batu pertama di pesantren ini itu dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2012 atau lebih tepatnya tanggal 10 Sya'ban. Dan di saat itulah Darul Qolam berdiri dan menjadi bagian dari pesantren yang notabene-nya adalah sama-sama dalam berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu tadi sejarah berdirinya pesantren. Iya. Sedikit sejarah berdirinya pesantren. Sedekati. Kalau sudah berdirinya secara normal, berdiri tegaknya pesantren ini. Jadi begini, dulu saya masih ingat pada tahun 2012 itu setelah dideklarasikan adanya pesantren di Darul Qolam ini, tepatnya di Desa Sekapuk ini, itu sudah ada santri yang mendaftar. Itu kira-kira saya masih ingat ada 9, yang 6 itu perempuan dan yang 3 itu laki-laki. Nah, karena
kita masih belum punya tempat di sini karena di sini masih dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2012 itu setelah tanggal 30 Juni itu akhirnya karena ada santri maka kita harus memfasilitasi, akhirnya ada rumah daripada saudara Romo Yai yang kebetulan tidak ditempati, akhirnya kita jadikan rumah itu sebagai base camp daripada Darul Qolam pada waktu itu. Jadi gambarannya itu di rumah itu ada 3 kamar, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu. Nah, kita setting kamar-kamar tersebut itu menjadi kelas. Saya masih ingat ada kamar 1 itu dijadikan kantor, yang kamar satunya lagi dijadikan asrama laki-laki karena asrama perempuan itu tempatnya beda di rumah satunya lagi yang berdekatan dengan rumah yang menjadi base camp itu. Dan untuk ruang yang ada di ruang tamu itu kita jadikan sebagai tempat untuk belajar. Ada di ruang keluarga juga kita jadikan sebagai tempat belajar sambil menunggu adanya bangunan yang ada di pesantren Darul Qolam ini. Alhamdulillah setelah 3 bulan melalui proses pembangunan akhirnya kita pindah dari rumah tersebut dan alhamdulillah resmi menempati bangunan yang ada di pesantren itu, tepatnya pada bulan kira-kira Oktober November, di kira-kira bulan itulah kita waktu itu sudah menempati di pesantren yang kita tempati saat ini. Yang sebelumnya kita harus bertempat di rumah daripada saudara Romo Yai waktu itu. Berarti sangat minimalis gitu ya buat. Sangat minimalis dan daruratif karena bersifat darurat, benar-benar darurat. Kita dituntut untuk memfasilitasi adanya santri ya bagaimanapun sesuai dengan kadar kemampuan kita ya kita fasilitasi, dan alhamdulillah fasilitas tersebut itu tidak mengurangi daripada niat dan minat belajar para santri pada waktu itu. Terus bagaimana keadaannya untuk santri-santri yang sekarang? Alhamdulillah setelah kita bertempat di pesantren yang sekarang ini, alhamdulillah santri ada yang mukim sekarang itu ada kira-kira 40-an lebih, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan ya. Dan kita memang itu menjadi tanggung jawab kita selaku pengelola yang ada di sini. Dan sedikit atau banyaknya santri tidaklah menjadi penghambat bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik buat mereka, karena sedikit dan banyaknya santri itu saya kira relatif ya, karena santri itu saya ibaratkan adalah rezeki ya. Santri itu adalah rezeki yang ada kadang kalanya ada naik dan turunnya, lagi-lagi rezekinya kiai itu ya santri itu gitu. Jadi kalau di sini itu relatif ya, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, tapi ya itu kita beri fasilitas yang maksimal kepada mereka, tetap kita didik, kita arahkan, kita berikan yang terbaik bagi mereka yang ada di sini guna untuk masa depan mereka di kemudian hari agar lebih baik dari sebelumnya. Jadi sarana prasarana yang ada di pesantren maupun di sekolahnya ini apa ya, Pak? Untuk sarana dan prasarana di sini karena background dan basicnya adalah ada SMK multimedia ya, jelas otomatis ya fasilitas sarana prasarana yang berhubungan dengan multimedia ya. Ada studio video, ada studio foto, ada laboratorium komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk yang anak-anak atau santri-santri dari jenjang SMP dan madrasah diniyah atau yang ada di pesantren ya kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan.
Jadi insya Allah di tahun yang sekarang ini semakin memenuhi untuk kebutuhan. Alhamdulillah. Ya kita mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi benar-benar kita yufaqihu fiddin ya. Man arada bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi yufaqihu itu harus update secara fasilitas, update secara keilmuan, karena jangan sampai kita tergilas oleh perubahan zaman tersebut. Jadi pesantren harus selalu mengikuti tren daripada perkembangan zaman, agar pesantren itu sendiri tidak up to date, tidak tertinggal oleh zaman yang terbaru atau perkembangan zaman itu. Jadi nah di sini ya kita ikuti apa yang sedang berkembang di luar, kita ikuti yang jelas. Cara kita mengikuti zaman itu terarah sesuai dengan keilmuan agama, sesuai dengan apa yang menjadi koridor-koridor daripada. Jangan sampai perkembangan zaman itu kita juga meninggalkan daripada apa yang menjadi dasar agama kita, yaitu agama Islam. Baik, maka untuk alasan itukah Ustadz Darul Qolam ini lebih memilih jurusan multimedia? Sebenarnya untuk jurusan multimedia banyak, maksudnya untuk jurusan SMK banyak. Kenapa kita memilih multimedia? Ya karena tuntutan salah satunya tanpa menafikan jurusan-jurusan yang lain ya. Untuk multimedia saya kira lebih pas sebenarnya untuk mengikuti zaman saat ini. Taruhlah begini, media sosial yang sekarang yang ada di dunia khususnya itu kan ada namanya aplikasi, ada TikTok, ada banyak sekali aplikasi yang basicnya adalah multimedia. Nah, pesantren itu hanya sebagai wadah untuk kreativitas para santri, kreativitas para siswa. Jangan sampai kreativitas mereka itu tanpa didasari dengan ilmu agama. Jadi kreatif boleh, tapi harus sesuai dengan koridor-koridor atau aturan-aturan daripada agama. Jangan sampai kita kreativitas tapi istilahnya itu kebablasan gitu, akhirnya menabrak daripada hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah, yang mana nantinya endingnya juga value-nya tidak baik juga, karena ada tatanan-tatanan yang kita langgar. Jadi di sekolah SMP maupun SMK-nya ini dimasukkan tidak hanya bab-bab formal saja, kepesantrenan juga. Ya, itu menjadi dasar pemikiran kami yang pada awalnya itu sebenarnya pesantren Darul Qolam ini tidak membuka lembaga formal sebenarnya di awal kali pendirian. Setelah kami ada Romo Yai mengarahkan, sebenarnya awalnya tidak ada kita kebayang untuk mendirikan SMK, itu awalnya ada. Murni kita ingin mengembangkan daripada keilmuan agama Islam. Ya, karena tradisi-tradisi tersebut itu ya harus kita lestarikan gitu. Nah, akhirnya banyak wali santri, wali murid yang memberikan masukan. Ya, kalau sekolah itu tidak dapat ijazah itu rasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Akhirnya tetap kita juga mendirikan daripada SMK ini ya guna sebagai wadah, tidak lebih guna sebagai wadah. Wadah dalam arti begini, isinya itu tetap tapi tampilannya itu tampilan beda. Jadi kalau kurikulum di SMK itu kombinasi antara, karena kita di bawah naungan pesantren ya, jadi kita kombinasi antara kurikulum pesantren, materi-materi keagamaan, dan juga kita kombinasikan dengan materi-materi kejuruan yang ada di SMK. Kenapa? Ya karena setelah kita survei, ini ada sebuah degradasi pengetahuan yang mana anak kelas 1 SMK yang baru masuk di lembaga kami itu setelah kita tes
contoh misalkan niat sholat, terus misalkan lagi tata cara wudhu, niat wudhu, yang itu seharusnya sebelum mereka itu balik itu harus sudah tahu itu. Ternyata masih banyak yang belum tahu. Nah, ini tanggung jawab siapa? Maka kami selaku lembaga pendidikan yang di bawah naungan pesantren itu mendahulukan daripada materi-materi tersebut, ya tanpa juga meninggalkan materi-materi yang ada di kejuruan. Tapi itu menjadi poin penting juga selain adanya materi-materi yang ada di SMK. Kalau metodenya untuk pesantren, SMK atau SMP ini notabene mencakup menjadi satu atau sendiri-sendiri? Kita sebenarnya satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Ada grand project kita, project besar kita itu begini. Kalau siswa atau santri yang pertama kali masuk di Darul Qolam ini, taruhlah misalkan kelas 1 SMP. Nah, kita itu sebenarnya mengarahkan para santri ini ada target besar yang mereka dapat capai nanti di kelas selanjutnya terusan setelah lulus dari jenjang SMK-nya nanti. Ya, jadi materi-materi yang ada di SMP ataupun di SMK kami adalah di SMK Darul Qolam itu ya materi-materi ya ada usul fikih, ada fikih juga nanti macam-macam, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, yang mana semuanya berlandaskan mazhab Imam Syafi'i. Itu kita pelajari, kita berikan modal kepada para santri kami, para siswa kami agar tidak hanya daripada memikirkan ilmu-ilmu yang bersifat kejuruan, tapi juga itu merupakan dasar penting. Apa gunanya kita menguasai satu disiplin ilmu akan tetapi ilmu agamanya ini nol? Itu saya kira juga tidak merupakan satu prestasi lah bagi siswa itu. Persyaratan sendiri untuk SMP, SMK maupun pesantrennya itu? Untuk persyaratan normatif, untuk persyaratan di sini ya persyaratan administratif dan nanti ada persyaratan ujian. Ujian ini nanti yang paling penting karena di sini itu pengelompokan belajar itu tidak sesuai dengan kelas untuk yang non formal. Jadi pengelompokan belajar itu tidak sesuai dengan kelas yang ada di formal. Ada kalanya siswa SMP nanti darajahnya masuk di sini bisa masuk darajah wusta kalau memang layak untuk dimasukkan ke darajah wusta. Ada kalanya siswa SMK yang memang belum layak untuk masuk di wusta atau ulya, ya bisa-bisa mereka itu masuk di darajah ula untuk keilmuan pendidikan diniyahnya, tapi untuk normatif sekolah ya sesuai dengan kelasnya. Nah, untuk yang ada di SMP maupun SMK ya itu tadi tetap kita mengedepankan daripada materi-materi agama ya. Maka untuk yang di SMP misalkan kita targetkan dan alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 tahun terakhir ini ya, ini haflah Imriti dan Imriti maksud itu sudah 4 atau 5 kali itu. Alhamdulillah siswa-siswa kami yang ada di SMP, SMK kebanyakan yang mukim di pesantren semuanya sudah hafal daripada Imriti dan maksud. Dan untuk lulusan SMP ini kita targetkan hafal hadis arba'in Nawawi, dan ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ini. Dan siswa-siswa kami yang ada di SMP setelah mereka lulus dari SMP itu alhamdulillah mereka sudah hafal daripada hadis arba'in Nawawi yang ditempuh dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi ada 42 hadis itu kita bagi menjadi 21 di kelas 8, 21 di kelas 9. Nanti di kelas 8 ini 21 kita pecah lagi jadi 2. Nah, kita pecah di semester 1-nya, kita pecah di semester 2-nya. Jadi nanti target mereka setelah lulus dari SMP itu tercapai. Dan alhamdulillah
target ini tercapai sudah 3 tahun yang lalu. Anak-anak kami yang lulus dari SMP itu mereka sudah hafal hadis Arba'in Nawawi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau yang SMK-nya sendiri bagaimana ya Pak? Untuk SMK ini kita ya karena ada materi kejuruan juga, jadi untuk SMK ya kita lebih tekankan pada materi-materi ibadah, materi-materi ubudiyah ya. Jadi kalau kita beri perbedaan fasilitas untuk SMK, kalau yang masuk SMK itu lanjutan dari SMP, maka persyaratannya adalah kita tuntut mereka untuk menghafal alfiyah. Meskipun target ini belum sepenuhnya terrealisasi, alhamdulillah mengacu dari tahun-tahun yang lalu untuk anak-anak SMK itu setelah mereka lulus itu ada yang hafal 600, ada yang hafal 700 sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan ini adalah merupakan benar-benar prestasi bagi kami, pesantren yang notabene-nya di dalamnya ada lembaga pendidikan formal dan itu SMK. Target-target itu masih kita bisa capai dan tanpa mengurangi mereka juga bisa menguasai daripada materi-materi multimedianya. Ada desain, ada editing, ada broadcasting, macam-macam kita berikan kepada mereka semua tanpa kita kurang apa yang menjadi kemampuan daripada Darul Qolam ini. Jadi bisa berkarya semampu mereka gitu. Bisa berkarya ya. Jadi harapan kita santri-santri yang lulus itu bisa sekreatif mungkin berdakwah dengan kreativitas mereka masing-masing. Apalagi sekarang ini kan banyak alat untuk sebagai media dakwah para santri ya. Jadi menjadikan multimedia ini sebagai media untuk menebarkan daripada kebaikan. Jadi ini adalah alat, dan lagi-lagi alat itu tergantung kepada kita selaku pengguna alat tersebut. Jadi kalau ada apapun yang menjadi nilai buruk itu jangan disalahkan alatnya. Yang perlu disalahkan adalah kita sebagai pengguna daripada alat tersebut. Kalau alat itu kita bisa gunakan dengan baik ya maka jatuhnya nanti adalah kebaikan. Kalau alat itu kita tak bisa menggunakan pada kebaikan ya jatuhnya malah pada kejelekan, dan itu nanti kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ya kita bekali kepada para santri-santri kami untuk berkreatif ya itu tadi, tanpa meninggalkan koridor, tanpa menabrak daripada koridor-koridor agama Islam. Ada nggak sih ya Pak Ustadz persyaratan lain untuk tatkala SMP, SMK maupun pesantren, misalkan kayak sekolahnya yang SMP atau SMK ada anak bajak ini kan, kemungkinan kan mungkin biasanya ada yang mewajibkan harus mondok, tidak boleh baca. Apa di sini? Iya, gini. Memang apa ya? Idealnya seperti itu. Jadi idealnya itu ya kalau pesantren ya wajib mondok. Ya. Tapi begini, pesantren khususnya Darul Qolam ini, saya bicara Darul Qolam ya, Darul Qolam ini. Ketika ada santri taruhlah yang minat ingin belajar bersama kami dan mereka tidak ingin mondok, kan yo kasihan juga. Dalam arti tetap kita berikan fasilitas kepada mereka. Jadi pesantren Darul Qolam ini yang mau mondok silahkan, yang tidak mau mondok silahkan. Yang mondok nanti akan ada pengajian yang ada di pondok, pelajaran diniyah yang ada di pondok dan sebagainya. Nah, yang bajak ini biar keilmuan keagamaannya mereka juga dapat, maka di sekolah kita kasih materi-materi agama juga. Ya, kita kasih materi agama juga. Ya, tetap materi multimedia, lagi-lagi materi kejuruan tetap kita kasih, akan tetapi ya itu materi agama ini tetap kita berikan juga. Jadi mondok, tidak mondok, kalau tidak mondok, misalkan sisa-sisa kami yang bajak itu ya setidaknya apa? Tata cara sholat, tata cara ibadah, tata cara muamalah mereka kepada
kepada orang banyak, terus ibadah mereka kepada Allah itu setidaknya benar. Ya, itu setidaknya benar dan itu menjadi tujuan kami. Jadi kita tidak menutupi siapapun terserah yang mau ikut belajar di kami, akan tetapi ketika sudah masuk ada di sini ya kita kelola mereka dengan baik. Maka untuk santri-santri yang bajak juga, siswa-siswa kami yang bajak ya kita berikan materi tambahan. Misalkan setelah zuhur dulu itu ada pengajian Al-Quran, ngaji Quran khusus untuk santri-santri yang bajak. Karena untuk santri yang ada di pondok, pengajian Al-Qurannya itu dilaksanakan ba'da subuh. Jadi kalau kegiatan di sini itu ba'da subuh itu ngaji Quran sampai kira-kira jam 6. Setelah itu persiapan, ada yang piket, ada yang lain sebagainya. Nanti ya persiapan, nanti jam 6.50 itu sudah, jam 6.45 itu sudah apel pagi, dan jam 7 itu harus masuk sekolah sampai jam 12.50. Setelah itu jamaah zuhur. Setelah jamaah zuhur itu tradisi kami ada murojaah imriti, murojaah alfiyah, murojaah maksud di musola itu dilaksanakan bareng-bareng, dan itu dilaksanakan baik yang mondok ataupun yang tidak mondok. Dan tujuan daripada murojaah itu ya biar yang menghafal itu tambah kuat hafalannya, dan biar yang belum hafal itu nanti memudahkan mereka untuk menghafal karena mungkin sering dengar itu. Nah setelah itu istirahat sampai nanti asar. Setelah asar itu nanti diniyah, ada pendidikan diniyah yang pertama nanti setelah asar. Nah itu nanti dilaksanakan sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 sore itu kegiatan di sini adalah istirahat sebentar. Jam 5:15 itu kumpul lagi di musola, persiapan sholat maghrib dengan menunggu adanya adzan maghrib itu sambil membaca Aqidatul Awam sama Asmaul Husna. Nah, setelah itu sampai jamaah maghrib. Setelah maghrib itu untuk yang santri-santri yang senior itu ngaji langsung dengan Romo Yai di musola. Ada tafsir Jalalain, ada Idhatun Nasyiin, ada Nasuhul Ibad dan Fathul Qorib itu di musola. Nah untuk santri-santri yang sesuai klasifikasi kemampuan tadi itu ada kelas sendiri nanti setelah maghrib. Ada yang darajah ula, darajah wusta, darajah ulia, dan darajah-darajah ini sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka masing-masing yang sudah kita nilai dari awal saat mereka itu masuk di Darul Qalam ini. Nah, Darul Qalam sendiri ini kan memakai metode bahasa asing juga kan ya? Iya, benar. Dulu dengar-dengar juga pernah membuka kursus bahasa asing. Iya, dulu. Apakah masih berlanjut? Yang untuk kursus bahasa asing yang mana objek pada waktu itu adalah siswa dari luar ya, untuk saat ini sudah tidak berjalan. Kita lebih memaksimalkan daripada mengelola santri-santri yang ada di dalam pesantren ini saja dulu sementara ini. Jadi kita mematangkan santri-santri yang ada di dalam pesantren, kita berikan kepada mereka materi-materi bahasa juga, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan juga harapan kami santri-santri kami nanti bisa menjadi pionir ketika keluar, bisa menjadi taruhlah kalau dalam bidang bahasa itu tutor-tutor bahasa ya, ketika mereka keluar dari pesantren ya mereka bisa getuk tular kepada teman atau kepada tetangga-tetangganya terkait masalah tidak hanya bahasa, saya kira semua disiplin keilmuan ya, semua disiplin keilmuan. Jadi dibedakan gitu. Iya, kita bedakan. Terus bagaimana ya Pak buat santri-santri yang notabene-nya kekurangan, maksudnya gini, di sini kan mondok sama sekolah formalnya. Nah kalau di luar kemampuan batasnya tadi dia itu
notabene-nya nggak bisa paham betul tentang formal, nggak suka gitu. Lebih ke pesantrennya, apakah boleh? Yang intinya begini, kita tidak menolak siapapun yang ingin belajar di sini. Apapun yang mereka inginkan tetap kita fasilitasi. Ya, tetap kita fasilitasi. Nah, ada kalanya mereka tidak suka itu karena belum tahu. Ya, ada kalanya mereka tidak suka itu karena belum tahu. Nah, karena belum tahu itulah kita kasih pemahaman kepada mereka, yang mana juga ada yang masuk kategori seperti ini ya. Contohnya misalkan ada santri yang masuk ke sini, saya di sini pengen ngajinya saja Pak. Yang ngaji itu lagi-lagi penting, ngaji itu penting. Tapi di sini selain ngaji ini kita juga memberikan fasilitas, memberikan pengajaran, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat taruhlah wirausaha. Di sini ada wirausaha, ada air mineral, nah ini ada alkoba, ini kan produksi daripada pesantren Darul Qolam sendiri, ada madu dan lain sebagainya. Nah ini kita di sini kita berikan kreativitas santri, kita terjunkan semua santri, silakan. Ya, karena wirausaha ini juga adalah bagian dari kebutuhan hidup, ya bagian dari kebutuhan hidup. Ya lagi-lagi ad-dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini adalah taman atau kebun atau tempat bercocok tanam yang mana hasilnya nanti akan kita panen di akhirat. Nah, kalau kita nggak nanam, ya kita bagaimana kita bisa memanen nantinya? Maka dunia itu sebenarnya ya penting juga, penting juga. Ilmu ilmu tentang cara wirausaha dan lain sebagainya, yaitu tetap kita berikan kepada santri agar santri-santri ketika keluar dari pesantren ya macam-macam backgroundnya, ada yang melanjutkan kuliah, ada yang langsung kerja, ada yang bingung mau ngapain. Ya, kalau yang bingung-bingung ini ya karena dari pesantren sudah berbekal kreativitas, karena dari pesantren sudah berbekal kemampuan wirausaha, ya nanti sinyal-sinyal itu akan mereka dapat dan akan mereka mudah untuk mengembangkan kreativitas itu manakala para santri ini sudah berada di rumahnya masing-masing. Ya, tapi tetap kita tanamkan juga, bagaimanapun keadaan kalian ketika berada di rumah, tetap kalian harus mengamalkan daripada ilmu yang kalian dapatkan dari pesantren. Baik. Apa nih ya Pak Ustadz kesannya atau pesan dari Pak Ustadz sendiri ini tentang santri yang malas, yang tidak semangat untuk belajar, ataukah untuk para alumni yang pengangguran atau gimana? Ya rumus hidup itu mudah ya, rumus kita hidup ini mudah. Kalau tadi ditanyakan bagaimana caranya agar tidak malas, ya harus giat. Nah, bagaimana caranya biar giat? Ya jangan malas. Jadi sebenarnya kita ini mudah menyikapi kehidupan, ini sangat mudah. Yang sulit itu kadang orangnya, kadang tidak mau giat, akhirnya ya itu tadi jadinya malas. Coba dia mau giat, pasti dia nggak akan malas. Dan penyebab malas adalah karena tidak giat. Maka ketika orang itu giat, ya insya Allah tidak akan malas orang itu. Jadi mudah, kita hidup ini mudah. Bagaimana caranya pintar? Ya jangan bodoh. Bolak-balik ya. Iya, jangan bodoh. Nah, kalau orang bodoh ya bagaimana dia pintar? Maka sebenarnya mudah. Nah, yang paling penting adalah kita bisa tahu proses daripada tujuan itu. Jadi kalau kita pintar ya kita harus tahu proses. Kadang kita kan pengen yang instan. Kita pengen pintar tapi tidak mau belajar. Ya. Taruhlah misalkan produk mie instan itu dikatakan instan, itu kan ya masih belum instan juga, masih butuh proses, harus dididihkan, harus memasak air, setelah itu minyak dimasukkan, setelah itu meracik bumbunya. Instan dari mana? Ya kalau dibandingkan harus membuat mie dari awal, ya itu lebih instan, tapi harusnya yang instan itu setelah dibuka itu langsung dimakan, itu baru instan. Nah ini kan setelah dibuka ada proses lagi yang harus kita tempuh.
Jadi menghilangkan kesan instannya itu. Nah itu saja seperti itu. Apalagi kita pengen pinter, ya apa cara pengen pinter tadi itu juga harus kita tempuh dong. Nggak bisa kita berdoa biar cepat pinter, itu nggak cukup, karena kita ini manusia yang masih dalam taraf kadar kita adalah kadar ikhtiar. Jadi sebenarnya kita lakukanlah ikhtiar itu sebagai cara Allah nanti biar ada sebab untuk menurunkan apa yang menjadi keinginan kita, karena kita makomnya masih makom ikhtiar. Jadi kalau kita pengen kaya misalkan, kita berdoa saja minta kaya, itu apa? Allah pengen membuat kita kaya sebenarnya atas doa-doa kita. Tapi apa? Cara Allah, sebab Allah memberikan ini dengan cara apa? Gitu loh. Oke, ketika kita berusaha dan kita berdoa, baru nanti caranya Allah membuat kaya itu mungkin dari usaha kita itu. Ya, dari usaha kita itu, atas dasar kita juga lain daripadanya adalah selalu berdoa meminta kepada Allah. Jadi adanya sebab. Doa saja saya kira tidak cukup, atau usaha saja saya kira tidak cukup tanpa ada dasar doa. Jadi penting dua-duanya ini kita selaras berjalan sebagai kadar apa, sebagai bentuk daripada kita selaku manusia lemah dan tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan dari Allah, ya kita usaha sebagai adal ikhtiar dalam hal apapun tentang kehidupan ini, dalam hal apapun tentang kehidupan ini, karena kita makomnya masih makom ikhtiar. Jadi santri misalkan pengen pinter, ya harus giat belajar. Puasa saja saya kira tidak cukup. Jadi puasa terus puasa, santri kan senang tirakat. Ada yang tirakatnya itu poso mute lah, ono poso ngerowot lah, ada puasa Senin Kamis. Ya itu baik sebagai media taruhlah untuk tirakat kita sebagai santri. Tapi jangan tinggalkan ikhtiar. Jangan tinggalkan ikhtiar. Sama halnya gambarannya gini, sama halnya ketika kita lapar misalkan. Di saat kita lapar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kekenyangan, atau berikan saya rasa kenyang. Ketika kita haus, ya Allah hilangkan dahaga yang ada pada diri kita. Itu tidak cukup, tidak cukup untuk menghilangkan rasa dahaga, tidak cukup dengan menghilangkan rasa lapar tadi sebelum kita makan. Nah dengan makan itulah Allah memberikan rasa kenyang, sebab tadi itu karena kita masih makomnya masih makom ikhtiar. Jadi tetap kita harus berusaha, ya berusaha tanpa lupa, tidak lupa kita juga mengiringi usaha kita dengan berdoa. Insya Allah nanti ketika usaha kita lakukan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, kita doa juga dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Baik, jadi sebelum saya tutup ini untuk yang terakhir kalinya, Ya. apa sih harapan Bapak buat Darul Qolam ini? Harapan saya buat Darul Qolam yang jelas semoga menjadi yang terbaik. Santri-santri kami yang ada di Darul Qolam juga ilmunya nantinya manfaat. Kita juga tidak tahu ada sebuah makalah ini Al-Mafurlah kalau tidak salah ini yang ngendikan ini Al-Mafurlah Mbah Yai Abdul Hadi Langitan, itu beliau ngendikan ana qari'un wa anta sami'un wallahul hadi. Jadi beliau waktu mengajar, beliau ngendikan kepada para santrinya, wahai santriku, saya hanya mengajarkan ilmu, hanya membacakan ilmu, kalian juga hanya mendengarkan ilmu. Saya tidak bisa memberikan pemahaman kepada kalian, karena pemahaman itu adalah Allah yang memberikan. Jadi guru berusaha untuk memberikan yang terbaik, menyampaikan ilmu. Santri juga berusaha untuk mendengarkan ilmu. Pemahaman itu datangnya dari Allah. Jadi harapan kami santri-santri yang mengaji di sini selalu semoga Allah selalu memberikan pemahaman kepada mereka. Amin. Dan semoga di kemudian hari santri-santri kami yang ada di Darul Qolam ini bisa menjadi santri-santri yang bermanfaat
yang bisa menyebarkan daripada kebaikan-kebaikan, menebarkan daripada kebaikan-kebaikan yang ada di luar, khususnya ilmu-ilmu yang bersifat agama. Karena biar ada bedanya antara santri dengan yang tidak santri. Ya, santri itu ya kalau sekarang gampangannya santri itu ya baca Quran bisa, ngimami, kalau di kami itu ngimami tahlil bisa, ngimami istighosah bisa, maka di sini juga kita haruskan santri harus hafal Yasin, santri harus hafal istighosah, santri harus hafal tahlil, santri harus hafal apalah nanti yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Kita kasih benar-benar sangunya di sini, kita ajari benar-benar apa caranya di sini, biar nanti di saat santri-santri ini keluar bisa menjadi yang terbaik. Tuh. Jadi bisa menjadi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak hanya kita di saat kita menjadi santri itu ya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang didasari dengan rasa cinta terhadap ilmu. Ya, ada sebuah ungkapan dari Al-Maghfurlah Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau menghentikan lau qara'tar risalah bil mahabbah la fahimta bisur'ah. Apabila kalian wahai santriku, kata beliau, membaca kitab, membaca risalah itu dengan mahabbah, penuh rasa cinta, maka kalian akan mudah untuk memahami daripada ilmu yang kalian pelajari. Maka sebenarnya cara untuk memahami yang terbaik adalah kita tanamkan pada diri kita untuk cinta pada ilmu. Di saat semua itu kita lakukan atas dasar cinta, maka semuanya akan tidak menjadi beban bagi kita. Maka semuanya juga akan mudah masuk ke dalam diri kita, mudah untuk kita kenang, mudah untuk kita hafal, ya, mudah untuk kita ingat, karena ya dasarnya cinta tadi. Ya, apapun yang kita lakukan atas dasar cinta, sudahlah, semuanya akan terasa mudah. Yang mungkin orang lain menganggap itu sulit, susah, sukar, kita karena melakukannya itu atas dasar cinta, ya enjoy aja. Ya karena penting, cinta itu penting dalam belajar, bukan dalam hal yang lain. Karena kalau kita arahkan cinta ini dalam hal yang lain, ya nanti maka akan lebih luas lagi pembahasannya. Di sini saya fokuskan pada ilmu. Jadi beliau ada ungkapan dari seorang ulama besar, ulama yang berada di negara Yaman. Beliau adalah Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau ngendikan lau qara'tar risalah bil mahabbah la fahimta bisur'ah. Jadi mari kita belajar dengan penuh rasa cinta. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim diterangkan, cinta itu tidak hanya cukup pada ilmunya saja. Sangat penting cinta itu pada khadimul ilm, atau orang yang mengajarkan ilmu. Hormat kepada guru, hormat kepada dzurriyyah guru, hormat kepada kiai, hormat kepada putra-putra kiai, itu sangat dianjurkan. Karena apa? Karena itu juga bisa menjadi bagian daripada Allah memberikan kemudahan atas kita. Allah memberikan kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari. Dari situ juga Allah bisa memberikan. Ada kalanya bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diterangkan pada tidak hanya kita hormat itu pada ilmunya saja, pada gurunya saja, pada dzurriyyahnya guru saja, tidak, pada kitabnya pun kita harus. Makanya kalau santri kalau ngaji itu kalau bawa kitab itu ya benar-benar dihormati itu, ya benar-benar hormat pada kitab, hormat pada majlisul ilm. Maka kalau santri kalau bisa sebelum ngaji dan dalam keadaan berkumpul di majelis ilm itu ya seharusnya harus dalam keadaan wudhu. Seharusnya harus keadaan wudhu. Diriwayatkan di saat ada seseorang datang kepada Imam Malik radhiyallahu taala. Imam Malik ini adalah merupakan guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Beliau punya karangan kitab yang sangat terkenal yaitu Al-Muwatta, yang mana kitab itu adalah isinya adalah hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di
Di saat Imam Malik ini mau mengajar, ada seorang tamu mengetuk pintu daripada Imam Malik, dan tamu itu pengen ngaji satu ilmu hadis, pengen ngaji hadis kepada Imam Malik. Maka Imam Malik itu pergi ke dalam rumah, beliau mandi, beliau membersihkan diri, beliau memakai baju yang paling baik, memakai wangi-wangian yang paling wangi, sehingga ketika beliau menghadapi ilmu, belajar hadis, benar-benar yang ada di hadapan beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu sangat penting dalam dalam tradisi kita pesantren. Ya, maka di tradisi pesantren itu tadi hormat pada ilmu, hormat pada majelis ilmu, hormat pada kitab yang kita bawa, pada guru-guru, pada zuriyahnya guru-guru, itu juga menjadi bagian daripada tafaul. Semoga Allah nantinya memberikan kita kemanfaatan di saat kita sudah keluar dari pesantren ini. Oke, jadi sekian yang kita bahas pada tahap kali ini. Tadi kita sudah, Pak Ustadz Effendi ini tadi menjelaskan tentang dari sejarah berdirinya Darul Qalam ini. Kira-kira sudah 10 tahunannya. Ya, sudah besok tanggal 13 Maret ini 10 tahun berdirinya Darul Qalam, dan pada tahun ajaran baru ini kita buka mulai bulan Januari kemarin tahun 2022 sudah kita buka pendaftaran santri baru. Jadi bagi yang ingin mendaftar nanti di pesantren Darul Qalam, kita persilahkan untuk mendaftar. Nanti mungkin untuk tim daripada podcast ini bisa memberikan keterangan nanti di bawahnya, nanti untuk link pendaftaran, untuk kontak person dan lain sebagainya. Jadi Terakhir dari saya, doa yang terbaik untuk hal yang terbaik. Semoga Darul Qalam kedepannya semakin jaya. Amin, amin. Semakin banyak santrinya. Amin. Dan cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau kita berdoa semakin banyak itu saya kira kok. Jadi kita berdoa yang terbaik dengan diberikan santri yang terbaik itu aja. Nanti kalau Allah memberikan takdir santri banyak asal mereka yang terbaik, saya kira tidak jadi masalah. Kalau banyak tapi nanti yang ruwet-ruwet itu nanti kita yang ngurusi ini yang semoga yang terbaik saja Darul Qalam. Kalau ada nantinya di tahun ajaran baru ini 100 itu ya semoga itu yang terbaik juga. Jadi kita nanti bisa lebih mudah dalam mengarahkan mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik, insya Allah. Sekian dari saya Fajrin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.